warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Nurbanu binti Mahathir Naidu selaku dosen pengampu mata kuliah HMN 3013 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan A211 Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia. Yang saya hormati Saudari Fadilah Kalyana Tantri selaku panel khas dalam bual bicara hari ini dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam bual bicara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Febriana Pratiwi dengan nomor matriks D2011101048 ingin memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan panel khas kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Saudari Fadilah Kalyana Tantri. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam bual bicara kita hari ini. Ya, sama-sama saudara moderator. Saya juga mengucapkan terima kasih karena telah memperkenankan saya untuk menjadi panel khas dalam acara bual bicara pada hari ini. Sama-sama Saudari Fadilah, baik langsung saja. Untuk tema bual bicara kita hari ini adalah mengenai hak dan kewajiban warga negara. Saudari Fadilah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu serta bagaimana hak dan kewajiban seorang warga negara. Saya persilahkan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hak dan kewajiban warga negara, alangkah baiknya bila kita membahas terlebih dahulu apa itu konsep hak dan kewajiban. Begini, pada hakikatnya hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan konsepsi yang saling berkaitan satu sama lain. Bila ditelaah, keduanya memang merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Namun, keduanya merupakan satu kesatuan. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki dan harus didapatkan oleh setiap orang, dan sudah melekat pada diri seseorang ketika ia lahir atau bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara ialah hal-hal yang seharusnya didapatkan dan juga harus dilaksanakan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara. Lantas, apakah hak dan kewajiban seorang warga negara itu di setiap negaranya akan sama? Lalu bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Apa hak warga negara yang perlu diketahui dan kita pertahankan, Saudari Fadilah? Secara umum, hak dan kewajiban warga negara tiap-tiap negara itu tidaklah berbeda. Di Indonesia sendiri, baik hak maupun kewajiban diatur dalam sebuah aturan yang merupakan dasar hukum terciptanya hukum-hukum lain di Indonesia. Hak warga negara di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 26 sampai dengan pasal 34. Dalam ketentuannya, hak warga negara bisa sewaktu-waktu dicabut karena warga negara tersebut melakukan pelanggaran maupun melakukan hal-hal yang ketentuannya itu diatur dengan undang-undang dan bahkan haknya bisa dicabut oleh negara. Adapun beberapa hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai persamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi persamaan kedudukannya di dalam hukum itu maksudnya adalah setiap warga negara itu memiliki kesamaan dalam kedudukannya di dalam hukum, baik perlindungan secara hukum, keadilan secara hukum, dan mengajukan permohonan maupun tindak-tindakan yang berhubungan dengan hukum. Jadi bersamaan kedudukannya di dalam hukum itu berarti tidak membedakan warga negara itu menurut golongan, ras, agama, bahkan gender, yang mana merupakan suatu bentuk sara. Yang selanjutnya terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, mengeluarkan pikirannya baik secara lisan maupun tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang.
Yang kedua, selanjutnya pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa setiap warga negara akan mendapatkan jaminan dan perlindungan dalam berbagai pelaksanaan hak asasi manusia. Negara juga menjamin hak asasi manusia tersebut secara menyeluruh dan perlindungannya atas tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, selain dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, hak warga negara juga dibahas pada peraturan-peraturan lainnya. Sebagai salah satu contohnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut undang-undang tersebut, terkandung makna bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita. Maka dari itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting. Artinya, bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Baik, itu tadi merupakan contoh daripada hak warga negara yang perlu diketahui dan dipertahankan. Kemudian untuk tanggung jawab dari warga negara sendiri, apa saja yang perlu diketahui dan dipertahankan oleh tiap-tiap warga negara, Saudari Fadilah? Beralih ke tanggung jawab yang mana merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Hal ini bertujuan agar hak antara warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Kedudukannya pun saling berkesinambungan karena apabila setiap orang hanya ingin haknya dipenuhi tanpa melakukan kewajibannya, maka hak warga negara pada akhirnya tidak akan terpenuhi. Adapun contoh-contoh kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan, yang pertama adalah tercantum pada pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, setiap warga negara juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Kemudian yang ketiga, terdapat juga kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan pasal 28J ayat 1. Yang keempat, serta pada pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu tadi hanyalah sebagian dari beberapa kewajiban warga negara yang perlu dilaksanakan. Pada intinya, setiap warga negara wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut tanpa ada pengecualian. Dengan kewajiban ini, diharapkan warga negara dapat saling bekerja sama untuk menciptakan negara yang lebih baik lagi dan lebih tentram dan lebih nyaman untuk warga negara. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Fadilah tadi, bahwa hak warga negara tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Benar sekali, Saudara Moderator. Lalu menurut Saudari Fadilah sendiri, bagaimana cara kita sebagai warga negara untuk menyuarakan pandangan kita mengenai hak warga negara itu sendiri? Silahkan. Sesuai dengan apa yang telah saya kemukakan tadi, bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya. Hak-hak tersebutlah yang dapat kita gunakan untuk menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara, di mana setiap orang memiliki kemerdekaan untuk menyuarakan pendapatnya dan aspirasinya di muka umum. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun untuk menyuarakan pendapat di muka umum dapat kita lakukan dengan cara secara lisan, dapat dilakukan dengan cara pidato, ceramah, dialog, maupun diskusi. Kemudian secara tulisan dapat dilakukan melalui poster, surat kabar, majalah, maupun artikel. Bila kedua cara tersebut masih belum maksimal, kita dapat menyuarakan aspirasi melalui aksi-aksi unjuk rasa, pawai, maupun mimbar bebas. Baik, sebagaimana tadi kita telah membahas mengenai hak warga negara, kewajiban warga negara, kemudian cara menyuarakan pandangan mengenai hak warga negara. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik pembicaraan kita yang terakhir, yaitu cara-cara untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara.
Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Saudari Fadilah. Dipersilahkan. Pada hakikatnya, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dengan cara menghormati dan tidak melanggar hak-hak asasi warga negara lain, kemudian dapat juga dengan cara mematuhi segala peraturan yang ada dan tertib membayar pajak. Sebagai warga negara, kita harus senantiasa menjaga harkat dan martabat negara. Oleh karena itu, kita juga harus pandai menjaga sikap, karena segala bentuk tindakan akan mencerminkan kepribadian kita sebagai warga negara. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikian tadi ialah jawaban-jawaban dari Saudari Fadilah terkait dengan tema bual bicara kita hari ini yang membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dapat saya simpulkan bahwa dalam menjadi seorang warga negara, kita memiliki hak-hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita masing-masing. Ada kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara, namun tentunya kita juga mempunyai hak yang harus diperjuangkan. Di samping itu, kita juga dapat menyuarakan pandangan kita mengenai hak sebagai warga negara dalam berbagai aksi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dan yang terakhir, sebagai warga negara, kita juga perlu menunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Karena apabila aspek-aspek tadi sudah terpenuhi, tentunya akan menjadikan kita sebagai warga negara yang baik. Hadirin yang berbahagia, semoga dalam bual bicara kita hari ini dapat dipetik hikmah dan juga manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Banu selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, serta Saudari Fadilah yang sudah berkenan untuk menjadi panel khas dalam bual bicara kita hari ini. Sama-sama, saudara moderator. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan sepanjang saya menjadi moderator dalam bual bicara kita hari ini. Saya Febriana Pratiwi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.